Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Iya, bersama saya Sulpa Dewi dari Disdik Sulawesi Selatan akan bersama-sama dengan kalian untuk belajar kimia pada pagi hari ini. Nah, pagi ini kita akan belajar kimia ya. Salah satu sifat koligatif larutan, yaitu kenaikan titik didih dan penurunan titik beku. Oke, nah, adapun tujuan pembelajaran kita adalah ketika nanti kita selesai belajar mengenai kenaikan titik didih dan penurunan titik beku, siswa nantinya akan mampu menganalisis sifat koligatif larutan. Artinya apa? Setelah kita belajar nanti, siswa mampu menganalisis sifat. Mengapa terjadi kenaikan titik didih? Mengapa terjadi penurunan titik beku? Apa yang menyebabkan sehingga terjadi kenaikan titik didih dan penurunan titik beku? Nah, ketika siswa nanti mampu untuk menjelaskan sifat koligatif tersebut, berarti capaian belajar kita hari ini tercapai. Ya, oke. Nah, pertama, kenaikan titik didih. Berangkat dari kata dasar naik, titik didih. Nah, anak-anakku sekalian, berarti nanti ada kenaikan ya, ada pergeseran nilai titik didih itu. Nah, sebelumnya saya mau tanya, kira-kira dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang biasa dididihkan? Dalam kehidupan kita sehari-hari yang biasa dididihkan air ya. Nah, di antara siswa-siswa yang monitor, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang belum pernah masak air di rumahnya? Ada enggak yang belum pernah masak air di rumahnya? Ibu harap anak-anakku sekalian, apalagi sudah kelas 12, anak rajin semua ya, pasti sudah pernah semua masak air di rumahnya. Nah, salah satu tanda kalau air itu masak adalah mendidih, meletup airnya di dalam. Ya. Nah, pada saat meletup airnya itu, disitulah titik didih. Nah, pertanyaan yang muncul adalah, apa itu titik didih? Nah, apa itu titik didih? Titik didih itu adalah suhu
atau temperatur saat tekanan uap ya, pada saat itu meletup-meletup ada tekanan. Pada suhu pada saat tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara luar. Ya. Jadi titik didih itu terjadi pada saat suhu di mana tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan udara luar. Nah, yang sering masak air ya. Ibu mau tanya nih, dari SMA mana nih yang lagi monitor ini. Menurut kalian, di suhu berapa air itu mendidih? Ayo. Di suhu berapa air itu mendidih? Nah, air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Tapi ingat, tidak selamanya di suhu 100 derajat Celcius. Karena itu tadi, titik didih itu suhu di mana titik didih itu suhu di mana tekanan uap zat cair itu sama dengan tekanan uap udara luar. Nah, kita lihat ya, pada permukaan laut. Di permukaan laut itu tekanan udaranya itu 1 atmosfer. Nah, ketika 1 atmosfer, tekanan udara 1 atmosfer, air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Ya. Jadi air itu mendidih di suhu 100 derajat Celcius. Nah, bagaimana dengan daerah pegunungan? Ya. Bagaimana dengan daerah pegunungan? Berapa titik didih air di daerah pegunungan? Kita tahu ya, kalau di daerah pegunungan itu tekanan udara itu lebih rendah dari 1 atmosfer atau kurang dari 1 atmosfer. Nah, sehingga di pegunungan itu, daerah pegunungan itu, air mendidih di bawah 100 derajat Celcius. Jadi ingat bahwa air mendidih tidak selamanya 100 derajat Celcius. Pada saat kondisi 1 atmosfer, baru air mendidih di 100 derajat Celcius. Itu di permukaan laut. Kalau di pegunungan berapa tergantung dari ketinggian. Pegunungan itu dari permukaan laut. Jadi tergantung dari tekanan udaranya. Jadi sudah paham ya? Oke, next. Ibu lanjut. Nah, coba kita lihat ya. Coba kita lihat. Di sini zat murninya ya, kalau kita mendidihkan air ya, suhu 100 derajat Celcius. Berarti kita pakai konsep di permukaan laut atau tekanan udara 1 atmosfer ya. Nah, bagaimana ketika kita perhatikan ketika sudah ada penambahan zat ya, sudah ada penambahan zat. Di sini sudah ada penambahan zat C6H12O6. Berarti sudah dalam bentuk larutan. Nah, suhu titik didihnya berapa? Kita perhatikan, bandingkan dengan pada saat air murni. Titik didihnya sudah lebih dari 100. Nah, ini dia nih. Tadi ya, judul bahasan kita terjadi kenaikan titik didih. Nah, sekarang berdasarkan fakta yang ada bahwa ketika sudah ada campuran atau sudah ada zat terlarut, maka titik didih itu akan bergeser naik dibandingkan ketika masih zat murni atau pelarut murni, belum ada zat terlarutnya. Nah, pertanyaan sekarang ya, apa sih yang menyebabkan sehingga titik didih naik ketika ada zat terlarut yang ditambahkan? Nah, coba kita perhatikan. Nah, pertanyaan, mengapa penambahan zat terlarut dapat menaikkan titik didih? Nah, coba kita perhatikan ya, apa yang menyebabkan? Yang menyebabkan adalah karena adanya partikel-partikel zat terlarut yang menghambat proses penguapan, sehingga molekul-molekul air yang akan menguap itu ada yang menghambat. Partikel-partikel zat terlarut tadi yang menghambat.
Sehingga untuk mencapai tekanan-tekanan uap air supaya nantinya sama dengan tekanan udara luar, itu akan membutuhkan temperatur yang lebih besar lagi. Ya. Jadi akan membutuhkan temperatur yang lebih besar lagi. Sehingga apabila air yang ditambahkan saat terlarut, maka akan titik didihnya akan naik. Nah, itu yang menyebabkan sehingga terjadi titik didih yang naik. Ya, kita lihat. Ya, suhunya akan naik ketika sudah ada campuran. Sudah bisa paham ya? Karena adanya partikel-partikel saat terlarut yang menghambat uap molekul-molekul air. Nah, oke, kita perhatikan. Nah, di sini Ibu siapkan, di sini ada 3 larutan. Ya, di sini ada 3 larutan. Ada larutan elektrolit, ada larutan non-elektrolit, ada larutan elektrolit lemah, dan ada larutan elektrolit kuat. Nah, di sini kita perhatikan, kalau kita perhatikan konsentrasinya semua sama. Tapi ada yang non-elektrolit, ada yang elektrolit lemah, dan ada yang elektrolit kuat. Ya. Nah, kita perhatikan fakta yang ada. Ya. Fakta yang ada bahwa ketika larutan non-elektrolit ini dibandingkan dengan larutan elektrolit lemah dan larutan elektrolit kuat, itu suhunya kita perhatikan. Suhunya kita perhatikan ya, titik didihnya ya. Titik didih larutan non-elektrolit itu lebih rendah dibanding titik didih elektrolit lemah. Kita lihat suhunya ya. Di sini kalau non-elektrolit sekitar 110, kalau larutan elektrolit lemah sekitar ini ya, lebih dari 110. Nah, kita lihat lagi di sini. Larutan elektrolit kuat lebih tinggi lagi titik didihnya. Ya. Nah, itu fakta yang ada. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa? Sementara konsentrasinya sama. Ya. Nah, coba kita perhatikan. Untuk lebih jelasnya, kita perhatikan. Di sini ada diagram PT, ya. Yang vertikalnya itu adalah tekanan, sementara yang horizontalnya adalah suhu. Nah, di sini ada keterangannya pelarut ya. Di sini ada padat, fase cair, dan fase gas. Nah, kita tahu ya, kalau garis ini antara padat ke cair atau cair ke padat, itu berarti kalau cair ke padat berarti nantinya dia membeku. Tetapi kalau cair ke gas berarti mendidih. Nah, berarti yang kita mau perhatikan hari ini adalah dari cair ke gas, karena yang kita bahas adalah titik didih, ya. Nah, kita perhatikan. Nah, garis yang menunjukkan ini dari atas ini ya, ketika dalam situasi tekanan udara 1 atmosfer. Nah, di sini menunjukkan ya, dari sini menunjukkan suhu ya, titik didih pelarut murni, karena ini pelarut. Nah, bagaimana diagramnya kalau sudah dalam bentuk campuran? Coba kita perhatikan. Nah, diagramnya dalam bentuk campuran seperti ini. Nah, sehingga titik didih dari larutan itu, nah titik didih dari larutan itu di sini ya, terjadi kenaikan ya. Jadi titik didih dari larutan seperti ini. Nah, selisih antara titik didih larutan dengan titik didih pelarut itu dilambangkan sebagai delta TB. Ya, delta TB. Nah, coba kita perhatikan. Ya. Jadi, dari diagram ini bisa kita perhatikan delta TB-nya itu adalah ya, titik didih pelarut dikurang, minta maaf, titik didih larutan
dikurang titik didih pelarut. Ya. Nah, bisa juga kita memakai rumus ini, yaitu delta TB adalah M kali KB kali I. Molalitas kali tetapan kenaikan titik didih dan Van Hoff, nilai Van Hoff. Nah, nilai Van Hoff-nya itu, nah kita lihat. Nilai Van Hoff-nya ini kita butuh jumlah kation anion dengan derajat ionisasi. Nah, seperti ini ya. Nah, misalnya ya, NaCl. Kita akan hitung nilai Van Hoff-nya I. I rumusnya adalah 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Ya. Nah, kita lihat bahwa N ini adalah jumlah kation dan anion. Berarti untuk mengetahui jumlah kation dan anion harus kita ionisasikan dulu. Na plus dengan Cl minus. Nah, setelah kita ionisasikan, kita sudah dapatkan jumlah kation dan anion ini adalah 2. Nah, berarti kita masukkan ke rumus 1 tambah 2 kurang 1. Nah, kita identifikasi NaCl ini kita sudah belajar di kelas 1 ya, tentang larutan elektrolit, kuat lemah dan non elektrolit. Nah, kita identifikasi dulu. Pasti ingat ya, NaCl itu adalah elektrolit kuat ya. Yang nilai alfanya berapa? Ayo, nilai alfanya adalah 1. Ya, jadi nilai alfanya adalah 1. Nah, sehingga nilai I pada NaCl adalah 2. Nah, bagaimana kalau misalnya larutan non elektrolit? Ya. Misalnya kalau larutan non elektrolit. Kalau larutan non elektrolit, contohnya apa ya? Contohnya urea misalnya, CONH2 2 kali. Nah, kita mau hitung Van Hoff-nya. Nah, kita lihat bahwa kita butuh jumlah kation anion. Nah, tapi karena ini non elektrolit, maka dia tidak terionisasi. Sehingga anion kationnya tidak ada. Nah, dan juga nilai alfanya. Nilai alfanya itu karena tidak terionisasi, makanya nilai alfanya adalah 0. Nilai kation anionnya juga tidak ada. Sehingga nanti nilainya adalah Van Hoff-nya adalah 1. Ya. Jadi larutan elektrolit itu Van Hoff-nya adalah 1. Sehingga kita tahu ya bahwa angka 1 itu dikalikan angka berapapun akan menghasilkan dari angka itu juga. Sehingga pada larutan non elektrolit itu tidak berlaku ya, tidak berlaku Van Hoff karena itu tadi, alasan itu tadi. Sehingga rumus untuk larutan non elektrolit adalah delta TB sama dengan M kali KB. Nah, molalitas sendiri itu adalah massa sama molalitas massa zat terlarut dibagi MR-nya dikali 1000 dibagi massa pelarut. Nah, dari rumus ini tadi ya, dari rumus yang ini maka bisa didapat titik didih larutan. Titik didih larutan itu sama dengan titik didih pelarut ditambah dengan kenaikan titik didih yang diperoleh. Ya, mudah kan rumusnya dengan melihat juga diagram PT-nya. Ya. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini suatu larutan dibuat dari 2 mol K2SO4
yang dilarutkan dalam 1000 gram air. Jika diukur pada tekanan udara 1 atmosfer, maka titik didih larutan itu adalah berapa? Nah, kita disuruh untuk menghitung titik didih larutan. Oke, nah coba kita perhatikan ya. Kita catat dulu, diketahui apa yang diketahui di soal. Jadi kita lihat dulu, diketahui. Apa yang diketahui di soal? Mol K2SO4. Berapa mol? 2 mol, ya. Kemudian apa lagi? Dilarutkan dalam 100 gram air. Berarti pelarut ya. Pelarut berarti massa pelarut. Massa pelarutnya berapa? 1000 gram. Nah, apa lagi? Pada tekanan 1 atmosfer. Tekanan 1 atmosfer. Kemudian KB-nya, tetapan titik didih airnya adalah 0,5. Nah, kita akan menghitung titik didih larutan. Nah, kalau seperti ini, maka seperti rumus tadi, kita mulai dari delta TB. Nah, kita mulai dari delta TB, yaitu, masih ingat ya, M kali apa ya? KB. Nah, kita identifikasi. Mau pakai I, Van Hoff atau tidak? Nah, saat yang terlarut apa? K2SO4. Nah, kita ingat ya, K2SO4 itu berarti elektrolit ya, elektrolit. Berarti kita pakai I. Kita pakai I. Nah, sekarang karena kita pakai I, kita cari dulu I-nya berapa, ya. Nah, untuk mencari I-nya, ya, di sini Ibu ya, I-nya itu tadi bagaimana rumusnya? 1 tambah N kurang 1 kali alfa. Nah, kita butuh apa ya? Kita butuh anion kation. Kita butuh anion kation, berarti kita ionisasikan dulu K2SO4. Kita ionisasikan dulu ya. Berarti K2SO4 kita ionisasikan menjadi 2K plus dengan SO4 2 minus. Nah, dari ionisasi ini kita bisa lihat kalau jumlah anion kationnya ada berapa? Ayo. 3 ya. Nah, jumlah anion kationnya ada 3. Jadi N-nya ada 3 berdasarkan hasil dari ionisasi ya. Jadi 3 kurang 1. Nah, kita identifikasi alfa. Kita lihat K2SO4 itu adalah elektrolit kuat atau lemah. Coba kita lihat. Nah, K2SO4 ingat ya, K2SO4 itu adalah elektrolit kuat sehingga alfanya adalah 1. Nah, sehingga 2 ya. Berarti I-nya adalah 3 ya. Nah, jadi kita sudah dapat nilai Van Hoff-nya. Nilai Van Hoff-nya adalah 3. Nah, bisa ya. Mungkin Ibu bisa hapus di sini biar ada ruang Ibu untuk menulis lagi. Oke. Nah, saya lanjut di sini. M. Nah, M-nya itu tadi bahwa massa terlarut dibagi dengan MR dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut dikali dengan I yang kita dapat tadi ya. Yang kita dapat tadi. Nah, sekarang massa terlarut. Ada enggak massa terlarut yang diketahui di soal? Enggak ada. Yang diketahui adalah mol. Nah, pasti kalau sudah kelas 3 ya sudah tahu ya. Ini sama dengan mol ya. Berarti kita ganti masuk. Berarti 2 kali 1000 dibagi dengan massa pelarutnya berapa? 1000 ya. 1000 dikali I-nya tadi berapa? I-nya tadi 3 ya. Nah, sehingga KB-nya ya. KB-nya kita belum kasih masuk ya. KB-nya berapa ya? 0,5. 0,5 kali I-nya itu
3. Nah, berarti di sini 0,5 kali 3. Oke. Nah, ini berarti nilainya 1 ya. 2 kali 0,5 berarti 1. 1 kali 3 berarti delta TB-nya adalah 3. Ya. Nah, ingat delta TB. Kita disuruh untuk menghitung titik didih larutan. Berarti kita disuruh untuk TB. Berarti TB-nya adalah titik didih pelarut ditambah dengan delta TB yang diperoleh. Nah, kita lihat titik didih pelarut. Kita identifikasi pelarutnya apa? Air. Air dalam suasana apa? Tekanan 1 atmosfer. Nah, seperti yang dijelaskan di awal bahwa kalau air titik didihnya pada keadaan 1 atmosfer, berarti titik didihnya tadi berapa ya? 100 ya. 100 derajat Celcius. Nah, yang kita dapat di delta TB-nya adalah 3 derajat Celcius. Berarti titik didihnya adalah, saya tulis di sini ya. Titik didihnya adalah 103 derajat Celcius. Ya, 103 derajat Celcius. Berarti poin yang benar adalah ini. Nah, berarti kalau kita lihat kondisinya, kalau 2 mol K2SO4 dilarutkan ke dalam 1000 gram air, dia punya titik didih nanti dia akan mendidih pada suhu 103 derajat Celcius. Seperti itu ya, anak-anakku dimanapun berada. Nah, Ibu yakin semua pasti bisa ya. Nah, di sini Ibu siapkan soal untuk kalian yang lagi monitor supaya nanti dikerjakan. Boleh difoto supaya cepat, boleh dicatat supaya cepat ya, untuk menjadi latihan nanti ya. Nah, di sini Ibu sengaja buat soal konsentrasinya sama, hanya saatnya yang berbeda, supaya nanti kita bisa mengambil kesimpulan seperti dengan kenyataan tadi di depan. Saya lanjut ya. Jadi Ibu sengaja buat soal seperti ini supaya nanti kalian ambil kesimpulan, karena berdasarkan kenyataan tadi bahwa titik didih larutan pada non-elektrolit itu lebih rendah dibanding titik didih larutan elektrolit lemah, dan titik didih elektrolit lemah lebih rendah dari titik didih larutan elektrolit kuat ya. Semoga nanti ada kesimpulan yang kalian dapat dan semakin mengerti apa yang menyebabkan terjadinya kenaikan titik didih ya. Ibu harap pembelajaran kita, tujuan pembelajaran kita hari ini tercapai. Oke, next. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai penurunan titik beku. Titik beku, ya. Sebelum kita jauh menjelaskan, nah, coba perhatikan, kapan titik beku itu terjadi? Pada umumnya, yang kita lihat biasa membeku apa? Ayo. Air ya. Pada umumnya kita lihat membeku. Ya. Nah, kira-kira menurut kalian titik didih beku air itu berapa? Air itu membeku pada suhu berapa? Iya, suhu 0 derajat Celcius, ya. Nah, apa itu titik beku? Titik beku itu adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat itu berada pada kesetimbangan, sehingga tekanan uap keduanya sama. Nah, seperti ini reaksinya. Coba kita perhatikan. Reaksi kesetimbangannya seperti ini. Jadi air dalam fase cair dengan air dalam fase padat itu terjadi reaksi kesetimbangan. Di suhu itulah maka air itu membeku, ya. Karena pada saat itu tekanan uap keduanya sama. Ya, pada suhu 0
derajat Celcius. Nah, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, kita bersyukur ya, Indonesia tidak pernah mengalami musim salju. Nah, kita lihat air-air yang ada di jalanan, di pohon-pohon, semua membeku, ya, menjadi salju. Nah, coba kita perhatikan yang ini. Nah, mobil-mobil pada, kalian jelas ya, yang lagi monitor ya jelas ya. Mobil-mobil, coba lihat, mobil-mobil pada nggak bisa jalan. Jalanan semua ini, semua ditutupi sama salju. Kira-kira aktivitas manusia seperti apa kalau seperti ini? Ya. Kira-kira ada enggak upaya pemerintah mengatasi ini? Kalau kondisi seperti ini. Coba kita perhatikan. Nah, ini adalah salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi salju-salju yang ada. Yaitu menyiramkan garam. Loh, kok garam yang dipakai? Pertanyaan ya. Loh, kok garam yang dipakai? Apa sih tujuannya garam ini? Kita lihat bagaimana cara kerja garam menurunkan titik beku air. Nah, di sini Ibu ya ada air yang ditaburi garam. Bagaimana sih cara kerja garam? Nah, kita coba lihat bahwa garam itu akan menerobos ya, lihat, kita lihat pergerakan garam ke dalam es ya, akan menerobos ke sela-sela partikel es sehingga nantinya akan memutus ikatan partikel es. Akibatnya partikel es di permukaan es itu ya dapat terlepas dari gaya tarik partikel yang ada di sekitarnya. Nah, partikel yang berhasil melepaskan diri dari gaya tarik partikel lainnya itu tersebut beralih ke fase cair, makanya dia mencair. Nah, keadaan ini membuat es melebur. Ingat, es melebur tanpa memperoleh tambahan panas. Sehingga proses peleburan tersebut menghasilkan air dengan suhu di bawah 0 derajat Celcius. Nah, sehingga untuk membekukan air yang ada di sekitar situ membutuhkan suhu yang lebih rendah. Ya. Nah, itulah manfaatnya kenapa garam disiramkan tadi pada salju. Ya, supaya saljunya mencair. Nah, untuk membeku kembali dia butuh suhu yang lebih rendah. Ya, jadi kalau misalnya suhu lingkungan di situ masih 0 derajat Celcius, jadi saljunya mencair. Otomatis aktivitas bisa berjalan dengan baik. Tidak tertutupi lagi salju di jalan-jalan. Ya, bisa paham ya? Nah, oke. Nah, ini es khas Indonesia, es putar. Mungkin di zaman kalian sudah tidak pernah lagi menikmati es putar ya. Tapi mudah-mudahan masih ada daerah yang masih memfavoritkan es putar, ya. Es putar. Ingat tak es putar? Atau pernah lihat enggak es putar? Atau pernah bikin enggak es putar? Ya, es putar itu ada wadah, di dalamnya ada larutan, kemudian di keliling wadah itu ada es batu yang dicampurkan dengan apa? Garam, ya. Jadi sudah tahu ya, sudah mengerti ya apa fungsi garam yang ditaburkan itu setelah kita mempelajari penurunan titik beku. Ya, ternyata garam itu berfungsi untuk menurunkan titik beku sehingga larutan yang dimasukkan ke dalam wadah tadi itu nantinya akan membeku. Jadi bisa dipraktek nanti ya di sekolahnya masing-masing membuat es putar. Ya. Oke, next. Nah, coba kita perhatikan ya diagram PT-nya. Nah, kita lihat diagram PT-nya ya. Seperti tadi pada kenaikan titik didih. Tetapi sekarang titik beku berarti yang kita fokus adalah perubahan
dari cair ke padat. Fase perubahan cair ke padat. Tadi cair ke gas, sekarang cair ke padat karena membeku, ya. Nah, kita lihat, kita perhatikan suhu, ya, kita perhatikan dari atas adalah suhu di mana pelarut itu membeku. Kita kasih simbol TF, freezer, ya. Nah, sementara ketika larutan, coba kita perhatikan, dia akan menurun titik bekunya. Dengan adanya zat terlarut, dia akan semakin titik bekunya semakin rendah. Ya, kita perhatikan. Ya, apa yang menyebabkan? Kita sudah jelaskan tadi di depan, ya. Nah, oke. Sehingga kita perhatikan dari diagram PT ini, kita boleh mengambil kesimpulan bahwa selisih antara TF, ya, TF0-nya dengan TF itu adalah delta TF, ya, delta TF. Nah, tadi hampir sama di kenaikan titik didih, sehingga dari sini kita memperoleh rumus delta TF sama dengan TF0 kurang TF. Nah, untuk rumusnya juga sama, ya. Yang membedakan adalah kalau pada titik beku dia menggunakan KF atau konstanta penurunan titik beku. Nah, caranya sama. Kita identifikasi apakah zat terlarutnya elektrolit, non elektrolit, apakah dia elektrolit lemah, elektrolit kuat. Jadi sama persis tadi dengan kenaikan titik didih, ya. Nah, hanya rumusnya saja yang berbeda, delta TF-nya itu. Sehingga kita memperoleh TF-nya nanti adalah TF0 dikurang dengan delta TF. Kalau tadi TF0 itu ditambah karena terjadi kenaikan. Kalau titik beku, TF0-nya dikurang karena terjadi penurunan. Jadi ingat ya, berdasarkan diagram PT-nya. Ya. Nah, jadi untuk lebih jelasnya di sini ada soal yang Ibu siapkan. Ya. Jadi seperti tadi, ya. Coba kita perhatikan. Nah, kita lihat diketahui apa-apa yang diketahui. Nah, kita tulis diketahui itu adalah massa terlarut. Massa terlarut itu 1,8 gram. Apalagi dilarutkan ke dalam berarti massa pelarut, ya. Massa pelarutnya adalah 200 gram. Nah, jika penurunan titik beku larutan, berarti delta TF-nya, ya, 0,93 derajat Celcius. Sementara KF-nya adalah 1,86. Nah, maka ditanyakan adalah MR-nya. Nah, kita langsung aja masuk ke dalam rumusnya, ya. Rumusnya yaitu delta TF sama dengan M kali KF. Nah, kita identifikasi mau pakai Van Hoff atau tidak. Nah, ternyata zatnya adalah non elektrolit, berarti nilai Van Hoff-nya 1, ya. Seperti tadi yang kita hitung, ya, jadi enggak ada pengaruhnya. Jadi kita enggak pakai. Nah, sehingga kita lihat massa terlarut dibagi MR dikali dengan 1000 dibagi dengan massa pelarut dikali dengan KF. Nah, sekarang delta TF-nya tadi diketahui di soal adalah 0,93. Nah, massa terlarutnya 1,8. Nah, MR yang mau dihitung, ya. Jadi 1000 dibagi massa pelarutnya berapa? 200. Sementara KF-nya berapa? 1,86. Oke. Nah, ini 5, ya. 1,6 berarti MR-nya 1,6. 18, ya. 18, MR-nya 18. Berarti kita poin A. Nah, mudah kan menghitungnya, ya. Jadi, kalau sudah paham teorinya, paham rumusnya, pasti gampang mengerjakan soalnya. Ya. Nah, next. Mari.
Nah, di sini Ibu siapkan lagi soal untuk menjadi PR kalian. Saya beri kesempatan untuk kalian, apakah kalian foto atau kalian catat, tapi sepertinya foto ya, supaya cepat. Iya. Ya, selesai ya. Oke. Nah, di sini coba perhatikan. Coba perhatikan ya. Di dalam menggunakan titik beku, tetapan titik didinya dengan KB-nya itu diperhatikan. Tergantung dari pelarutnya apa. Kebetulan tadi yang kita bahas itu adalah pelarutnya air. Sehingga titik didinya 100 dan titik bekunya 0. Jadi perhatikan juga nantinya di soal ya. Pelarutnya apa, pasti titik bekunya berbeda. Dengan tetapan titik bekunya juga berbeda. Titik didinya juga demikian, KB-nya juga demikian. Nah, sebelumnya Ibu siapkan kuis nih untuk games kuis. Silakan diambil QR-nya boleh, linknya juga boleh. Nah, pesan Ibu ya, pesan Ibu nanti kalau tulis nama tolong diperhatikan ya. Pesan Ibu, nanti kalau tulis nama disambung. Misalnya Sulpa, sambung SMA apa? Misalnya Sulpa SMA 1 Bone. Seperti itu ya. Biar nanti resultnya Ibu lihat ya di akun Ibu. Bisa ya? Bisa dimonitor ya. Saya ulang. Kalau masukkan nanti nama baru spasi atau underline baru nama sekolahnya. Ya. Contoh, Sulpa spasi atau underline SMA 1 Toraja Utara. Boleh. Atau Sulpa SMA 1 Maros. Boleh. Ya. Supaya nanti Ibu lihat resultnya. Oke, sudah ya? Iya, mungkin semua pada asik ya main games kuisnya ya. Jadi Ibu tunggu hasil dari games kuis ya. Nah, dari studio Disdik Sulawesi Selatan, harapan Ibu pembelajaran kita hari ini boleh tercapai. Artinya kalian sudah setelah kita belajar mengenai kenaikan titik didi dan penurunan titik buku, kalian sudah mampu menjelaskan mengapa terjadi kenaikan titik didi ketika ada penambahan zat. Apa yang menyebabkan? Begitu juga pada penurunan titik beku. Mengapa terjadi penurunan titik beku ketika ada penambahan zat terlarutnya? Ya. Nah, akhir kata dari studio, Ibu menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita sekalian. Tetap semangat. Good luck. See you.